Halo sahabat kompas.com, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Hayo, di antara kalian semua ada nggak nih yang ngikuti serial drama Korea The World of the Married Couple? Kalau misalnya ada yang ngikuti, udah pada nonton episode ke-16 belum? Aku udah loh sahabat kompas.com. Jadi gimana nih menurut kalian ending dari drakor ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Atau justru mengecewakan? Atau kalian merasa kok endingnya gantung ya? Coba tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng ya. Di luar itu semua, memang tidak bisa dipungkiri lagi drama ini jadi drama paling populer di Korea maupun di Indonesia saat ini. Ini terbukti dari ratingnya nih sahabat kompas.com yang terus melonjak dari awal episode sampai akhir drama. Nah, menurut aku pribadi, drama ini menarik banget karena nggak cuma menceritakan soal haru birunya orang yang sedang terlibat dalam perselingkuhan atau cerita menye-menyenya orang yang lagi jatuh cinta gitu. Tapi drama ini juga menyajikan secara lugas mengenai konflik hubungan yang berkaitan dengan kepercayaan dalam ikatan pernikahan. Gimana? Menarik banget nggak tuh? Ini kayaknya cocok banget buat sahabat kompas.com semua yang lagi mempersiapkan untuk menuju pernikahan atau sedang dalam pernikahan. Nah, tapi aku dengar kemarin itu ada yang sampai emosi waktu nonton drakor ini nih. Terus ada yang sampai nulis-nulis komen di Instagramnya Mbak Dakyung. Kalian salah satunya nggak nih? Ayo. Nah, di luar itu semua, kita nggak bisa memungkiri ya sahabat kompas.com bahwa drakor ini juga punya banyak pesan moral kalau kita perhatiin. Nah, hari ini aku mau bahas nih 5 hal yang perlu kita ambil sisi positif dari drakor ini. Ini diambil dari sebuah artikel dari Hello K-pop. Jadi menurutku pribadi artikel ini cukup relevan sama filmnya. Semoga menurut kalian juga ya sahabat kompas.com. Ya udah, langsung aja kita bahas ke pesan moral pertama. Jadi drakor ini berpesan agar kita menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna di dunia ini. Nah, kalau misalnya kita melihat film ini, drakor ini ya, dari episode 1 sampai episode-episode di belakangnya, mungkin kita akan menyadari bahwa awalnya tokoh utama si Sunwoo ini digambarkan memiliki hidup yang nyaris sempurna gitu. Dia punya suami yang sayang sama dia, punya anak laki-laki yang baik, yang nurut. Gak cuman itu, dia juga sukses jadi seorang dokter dengan jabatan direktur muda loh. Dia juga punya teman-teman yang kelihatannya baik dan penuh perhatian sama dia. Kalau misalnya sahabat kompas.com semua lihat episode pertama, mungkin nih ada beberapa sahabat kompas.com yang mikir, aduh enak banget ya jadi Sunwoo gitu, wanita dengan kehidupan nyaris sempurna. Tapi ternyata di episode-episode selanjutnya, Sunwoo ini diperhadapkan dengan berbagai macam masalah hidup. Jadi semua yang terlihat sempurna bagi Sunwoo, pada akhirnya dia terbuka matanya bahwa hidupnya sebenarnya nggak seindah itu. Banyak masalah yang menghadang dia di depan dan harus diselesaikan sahabat kompas.com. Nggak cuma Sunwoo nih. Untuk tokoh yang memerankan wanita lain di rumah tangganya Sunwoo, Dakyung, dia juga digambarkan selalu berjuang untuk mendapatkan kehidupan sempurna dengan cara apapun, termasuk merebut suami orang. Dakyung juga berusaha menutupi kebenaran, merencanakan kehidupannya sendiri agar mendapat kehidupan yang sempurna. Nah, tapi sayangnya usaha yang dia lakukan itu ternyata sia-sia aja, gak ada artinya. Nah, ini penting banget dicatat ya sahabat kompas.com ya. Ternyata tidak ada loh yang sempurna. Baik, di poin kedua, drakor ini juga mengajarkan kita agar kita jangan mudah percaya kepada siapapun, termasuk orang-orang yang ada di lingkaran kita gitu. Selain Lee Tae-oh, suami yang berkhianat dan berselingkuh di belakang Sunwoo ya, Sunwoo ternyata juga diceritakan sudah dikhianati oleh teman-teman yang selama ini sangat dia percaya gitu. Meskipun telah mengetahui bahwa Tae-oh itu berselingkuh, ternyata teman-temannya si Sunwoo ini ada yang memilih bungkam, tapi ada juga yang justru ikut membantu Tae-oh gitu, melancarkan perselingkuhannya. Ini ternyata kejam sekali ya.
ini digambarkan kalau di drama ini ada tokoh namanya Young Suk. Jadi dia itu teman dekat Sunwoo, sama-sama dokter. Sedihnya, walaupun si Sunwoo ini sudah cerita banyak soal kecurigaannya dengan Lee Tae-oh, ternyata justru si Young Suk ini membantu Lee Tae-oh menjaga rahasia soal perselingkuhannya. Bahkan Young Suk ini juga berencana membuat Sunwoo keluar dari jabatannya sebagai direktur muda di rumah sakit tempat mereka bekerja. Wah, ini sih nggak tahu ya, cuman ada di drama atau mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi intinya sahabat kompas.com, pelajaran kedua, jangan mudah percaya pada siapapun. Kita masuk ke poin ketiga. Drakor ini juga mengajarkan kita bahwa balas dendam itu ternyata tidak akan memberi kebahagiaan. Jadi diceritakan setelah mengetahui apa yang dilakukan suaminya, hanya satu yang dipikirkan Sunwoo, yaitu balas dendam. Kalau bisa, suaminya harus merasakan sakit seperti yang dia rasakan gitu. Sunwoo sampai melakukan apa aja untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Tapi tanpa disadari, tindakannya itu ternyata justru membuatnya sakit dan pada akhirnya justru kehilangan segalanya. Wah, ini juga sangat relevan ya sahabat kompas.com. Lalu kita lanjut ke poin keempat. Drakor ini mengajarkan kita bahwa pernikahan yang tidak baik berdampak pada anak. Kita semua pasti sudah paham ya, yang paling terdampak dari pernikahan yang buruk itu pasti adalah anak gitu. Karena ketika ada ketegangan yang terjadi di antara kedua orang tua, anak-anak juga pasti bisa merasakan. Nah, ini juga ternyata yang dialami oleh Lee Jun Yong. Jadi Lee Jun Yong ini adalah anak dari Sunwoo dan Tae-oh. Dia harus melihat kedua orang tuanya bertengkar hebat nih sahabat kompas.com. Nah, saat melihat ayahnya secara terang-terangan di depannya menyiksa sang ibu, tanpa disadari ternyata mentalnya terganggu. Semua peristiwa yang dialami itu membekas di ingatannya dan menyebabkan luka psikologis ternyata sahabat kompas.com. Ditambah lagi dengan kedua orang tuanya yang sibuk dengan masalah mereka sendiri dan hampir mengabaikan sang putra. Makanya di episode-episode terakhir kita melihat bahwa ternyata Lee Jung Yong ini sampai memiliki kelainan mental. Dia jadi seorang kleptomania. Jadi begitu besar ya dampaknya. Bahkan ternyata si Sunwoo ini, tokoh utama, sebenarnya juga adalah korban dari perpecahan keluarganya di masa silam, sehingga dia menjadi pribadi yang sedikit bermasalah mengenai psikologis di masa dewasanya. Baik, kita lanjut ke poin kelima. Drakor ini juga mengajarkan kita bahwa kita tuh perlu mengalami hal-hal buruk untuk merasakan kehadiran seseorang. Ya nggak sih sahabat kompas.com? Karena diceritakan Sunwoo waktu itu sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya Jun Yong selalu menghabiskan waktunya bersama ayahnya Tae-oh. Hal ini membuat Jun Yong punya ikatan kuat dengan sang ayah daripada ibunya. Meski Sunwoo tahu Tae-oh telah berbuat kesalahan dengan berselingkuh dan berbuat kasar kepada ibunya, tetapi dia tetap merasa memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan sang ayah. Hingga akhirnya Jun Yong merasa tidak perlu ada sosok ibu dalam hidupnya dan lebih baik jika ibunya tidak ada. Namun semua itu hanya emosi belaka sahabat kompas.com. Seorang anak tak akan bisa hidup tanpa seorang ibu. Setelah jauh dari Sunwoo, Jun Yong baru menyadari bahwa ibu itu sangat penting kehadirannya di hidupnya. Nah sahabat kompas.com, ini tadi 5 pelajaran hidup yang mungkin bisa dipetik dari drakor The World of the Married Couple. Tapi mungkin di antara sahabat kompas.com semua ada yang menemukan hal-hal positif lain yang bisa kita pelajari dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita, bisa di-sharingkan lewat kolom komentar. Terima kasih sahabat kompas.com sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!